Oke. Oh, saya salah ya. Ini berarti 50, berarti totalnya 51.000 ya, saya kali ini. Ini 51.000 lembar. Berarti ini 51.000. Oke ya, dari sini terus ketambahan ini 1.000 lembar. Sisanya udah nggak ada lagi kan? Oke, dari situ yang kedua modal saham referennya. Referen itu di sini awalnya 5.000 yang beredar, terus ditambah sama ini ada beredar lagi 4.000, sama beredar lagi 1.000. Totalnya kalau dijumlah 10.000. 10.000 dikali per lembarnya 2.000. Itu adil saham biasa. Itu ngitungnya dari sini. Adil saham biasa ditambah kalau misalnya ada adil saham biasa ini ada 1. Dan totalnya sekian. Kalau yang referen dia sama tinggal dijumlah aja. Dari ini referen ditambah di sini ada referen. Ini juga ada jumlahkan. Ketemunya sekian. Nah, untuk saham treasury itu tetap diakui tapi dia pengurangan ekuitas. Gitu. Di sini ada treasury sejumlah kosnya 8.500.000 dikurangkan. Terus untuk laba ditahan itu kita ambilnya dari atas. Ini laba ditahan. Terus ada ini kredit laba ditahan. Ada debit laba ditahan sama kredit lagi laba ditahan. Totalnya sekian. Gitu. Terus ini ada total ekuitas itu jumlahnya semua di sini bawah. Oke, sampai sini paham? Buat yang struktur ekuitas. Ya. Saham treasury itu kok bisa negatif, kenapa? Saham treasury itu pengurang. Jadi gini, saham, kita tahu kalau saham itu kan modal ya, ekuitas. Itu kan saham namanya kredit. Nah, ini kan dia juga dan mengurangkan ekuitas. Jadi nulisnya tetap ada saham treasury itu untuk mengurangkan. Karena ibaratnya gini, yang dijual treasury ini ya, yang dijual itu kan saham biasa. Kalau logikanya ketika saham biasa saham beli, harusnya kan yang beredar kan berkurang. Tapi nggak gitu. Diakui sebagai treasury. Bukan mengurangkan dari saham biasamu, tapi ditulis lagi ada akun treasury. Ibaratnya kalau yang beredar ini harusnya 50.000, tapi buat beli lagi 10.000 kan harusnya berkurang kita 40. Tapi enggak, ini ditulis tetap beredar 51, tapi ada treasury. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Ini pembagian laba ditahan. Ini pembagian laba ditahan ini agak lebih. Untuk nilai buku saham biasa sama saham referen. Ini yang pertama itu kan ada laba ditahan. Satu laba ditahan yang akhir yang ini dipindah. Laba ditahan itu yang umum. Terus buat yang pertama itu mesti didahulukan adalah saham referennya dulu. Karena yang saham biasa itu mesti adalah pemilik sisa atau residual. Jadi yang dibagi itu saham referennya dulu. Itu di sini tertulis ya 10% kumulatif. Berarti 10% dikali buat saham biasanya di sini. Oke, saham referen yang beredar 10.000. Berarti nominalnya ini. Nominalnya 20 juta. Berarti 10% dikali 20 juta kamu 2 juta. Terus yang saham biasa ini tadi 51 ya. Berarti di sini 51. Ini 10% dikali 51 juta ketemu 5.100.000. Ini dikurangkan, jadi artinya laba ditahan itu udah dikasihkan ke saham referen 2 juta, udah dikasih buat saham biasa 5.100.000. Berarti totalnya tinggal 21 juta. Nah, 21 juta ini
itu dibagi buat saham biasa sama preferen. Nah, hitungnya itu untuk sisanya 21 juta dibagi 71 bagi 71 gini, saldo yang tersisa buat saldo labanya dibagi sama saham yang beredar itu ketemu 100 sama 7.100 29%. 29% yang ini dikali sama masing-masing ininya jumlah saham yang beredar. 51 juta sama yang ini dikali dengan 20 juta ketemu masing-masing sekian. Terus ini dijumlah ke bawah, ini juga dijumlah ke bawah. Nah, berarti saham preferen itu dapatnya 11 juta, buat yang saham biasa dapatnya 17 juta. Oke, terus menghitung nilai saham preferen, tinggal yang ini saham preferennya 20 juta ditambah sama gilt saham preferen itu yang ini ditambah sama pembagian laba kita yang ini ketemu sekian. Nah, terus tadi kan aku bilang ya, saham biasa itu pemilik residual. Berarti saham biasa itu dapat sisanya. Dapat sisanya. Berarti jumlah ekuitas ini totalnya itu dikurangkan dulu sama nilai saham preferennya. Nilai buku. Ketemu 64 juta sekian. Nah, berarti buat yang nilai buku per lembar itu tinggal yang ini dikurangkan sama saham yang beredarnya berapa itu. Ya ini juga sama sehingga ini yang mana sama yang 51. Oke, asumsinya yang namanya saham biasa itu tetap dapatnya residual. Kalau berdasarkan hitungnya yang saham preferen ini, dia kan berarti dari sini ini ditambah gio ditambah ini kan. Tapi kalau saham biasa nih itu kayaknya nggak sama deh. Coba ya, kalau yang saham biasa kan berarti ini ditambah gio saham biasa ditambah sama labanya. Ini dibagi 51.000. Beda kan yang ini sama yang ini, karena memang yang namanya kembali yang namanya saham biasa itu mesti residual, mesti dapat sisa. Jadi kalau misalnya kalian ngitung yang saham nilai yang di sini dengan perhitungan ini dengan kalian hitung pakai nilai buku, itu kalau hasilnya beda itu wajar. Gitu. Oke, buat yang nomor 1 udah selesai, ada yang mau ditanya? Udah. Oke. Intinya yang pembagian laba di tahun ini kalian hitung dulu saham biasa preferen dulu sebesar ini, terus nanti tinggal sisanya itu dibagi lagi pakai proporsi yang ini. Terus nanti yang dimasukin yang dihitung buat yang dihitung itu saham preferennya dulu. Nanti baru sisanya saham biasa. Gitu ya. Oke. Soal yang kedua. Yang nomor 2 ini tentang obligasi. Oke. Di sini ada informasi kalau PKBC menerbitkan obligasi 1000 lembar, nilainya 10.000 per lembar. Jatuh tempo 2 Januari 2025, berarti 5 kali ya. Bunga obligasinya 12%,
terus bunga efektifnya 15. Hitung diskon faktor ngerti ya? Rumusnya 1 plus I pangkat min N. Itu di buku akan dua ada. Kalau ya akan satu aku lupa. Rumusnya 1 plus I pangkat min N. Dalam kurung ini, dalam kurung 1 plus I nya itu yang bunga pasar ya. Kurung tutup pangkat min N. N itu periodenya. Satu ini konstanta. Untuk I itu yang bunga efektif. Kalau pangkat min N ini periodenya. Nah, kita itu ngukur dulu buat pembayaran bunganya. Itu kan setiap tahun ada 2 kali. Berarti setahun 2 kali. Kalau dalam 5 tahun berarti kan ada 10 kali bayar bunga ya. Berarti untuk periode 10 bukan 5. Terus 27,5 ini dibagi karena bunga efektifnya itu 15% buat setahun. Kalau setahun 2 kali berarti sekalinya 7,5%. Ini rumus. Terus dikalikan dengan ini nilai nominal. Yang ini 10.000 per lembar dikali 1.000. Terus kalau bunga, ini bunga obligasinya yang 12%. Tapi kembali karena dibayarnya itu setahun 2 kali, berarti setengahnya. Kalau 6/12 kan setengah ya. 6/12 dikali ini dikali nilai nominalnya dikali 6%. Berarti ketemunya adalah dikali 12%, ketemu 600.000 per bayar bunga. Terus ini untuk diskon faktor yang bunganya. Rumusnya 1 min yang ini 1 min diskon faktornya prinsipal, terus dibagi I atau bunganya. Kembali bunganya tetap 7,5% karena setahun bayar 2 kali. Ini masuk. Langsung ke produk kita. Ini untuk present value buat bunga sama pokoknya ketemu sekian. Sebenarnya asumsinya nilai obligasi ini kalau nilai nominalnya 10 juta, tapi nilai present value-nya itu 8 juta. Asumsinya adalah 8.970.000 di tahun ini. Itu nilainya sama dengan 10 juta di 5 tahun yang akan datang. Itu cara kerjanya. Oke, terus dikurangkan ketemulah diskon sekian. Ini nanti yang bakal diamortisasi. Itu. Nah, tapi bedanya kalau dulu mungkin di pengantar itu nulisnya kan diskonto itu ikut diakui ya. Jadi utang obligasinya 10, terus nanti diskontonya diikutkan debit di sini. Kalau untuk metode bunga pasar itu nggak perlu karena nanti diamortisasi. Jadi buat yang pertama itu buat jurnal saat pengeluaran obligasi dan selama tahun 2020. Pas pengeluaran itu tinggalkan sama utang aja, nilainya adalah sebesar nilai obligasinya. Gitu. Terus selama 2020 lagi itu ada bayar bunga sama amortisasi. Ini untuk biaya bunga. Ini kita buat ada amortisasi dulu, ini gampang ya cara kasih gimana buat legislasi. Jadi ini ada kas dibayar itu ketetapan ya, present value bunga obligasinya. Setiap kali bayar obligasi itu kas yang dibayar sebesar 600.000. Terus biaya bunga ini itu dari ini 7,5%, yang ini setahun 2 kali, ini yang setahun 2 kali, 7,5% dikali sama nilai bunga. Oke. Terus kalau akumulasi diskon itu tinggal biaya bunga dikurangkan dengan kas yang dibayar, ketemunya sekian. Terus kalau nilai buku itu nilai buku yang tahun sebelumnya ditambah
buat yang pertama, sebenarnya ini jurnalnya digabung juga bisa ya, nanti di bawah jurnalnya digabung. Yang ini pertama biaya bunga dulu, kas yang dibayar dulu. Kas yang dibayar itu yang ini, kas 600.000. Terus buat biaya bunga itu sebenarnya yang ini ya. Tapi karena ini di split jadi 2, jadi tinggal digunakan aja sih, ini 600.000, terus sisanya biaya bunga itu yang ini. Terus sama utang obligasinya juga sama. Jadi asumsinya yaitu kan ada kredit utang obligasi sebesar 72.000. Berarti pas dia mengamortisasi itu dia menambahkan utang obligasi ini supaya nilai bukunya itu kembali ke ini 10 juta nilai nominal. Itu. Terus buat yang tanggal 31 ini sama, cuman yang ini versi ringkas. Itu kalau biaya bunga itu ini biaya bunga yang diakui 678. Terus kas yang dibayar 600.000 sama sisanya itu ada utang obligasi kan 78 ini. Oke ya, sudah 2020 sudah. Terus yang B itu buat jurnal jika 31 Juli 2021 obligasi ditarik dengan nilai nominal. Obligasi ditarik itu istilahnya kayak dia dilunasi tapi belum jatuh tempo, gitu ya. Karena kan dia jatuh temponya harusnya 2 Januari 2025, tapi ditarik tanggal 31 bulan Juli. Oke, yang pertama nilai buku. Kita lihat dulu nilai buku pas nilai buku terakhir ketika dia sebelum dinyatakan untuk dilunasi. Dilunasinya 30 Juni 2021, maka yang sudah diakui, yang sudah diamortisasi itu 30 Juni yang ini. 30 Juni 2021. Terus kita ngitung akumulasi diskon yang diskon ini selama 1 bulan. Ini 30 Juni ke 31 Juli itu kan 1 bulan ya. Berarti 1/6 karena sebulan dikali yang ini yang bunga berjalannya gitu. Ketemulah 15.000. Terus dijumlahkan ketemu nilai buku per 31 Juli 2021. Terus dilunasi dengan harga nominal. Di sini harga nominalnya 10 juta, berarti harga pelunasannya 10 juta. Kembali ya, dia nilai bukunya itu 9.200.000, tapi dia harus bayar 10 juta. Berarti kan rugi. Ruginya itu sebesar 779.000. Oke, yang berikutnya itu ngitung bunga berjalan. Bunga berjalan itu yang bunga obligasi ini yang 12%. Jadi ngitung bunga berjalan dari 31 Juni sampai 31 Juni itu 1 bulan. 1/12 dikali bunga 1 tahun 12% sama nominalnya 10 juta, berarti ketemu 100.000. Itu. Oke, ini yang jurnal yang pertama. Itu untuk akumulasi diskon. Yang ini mengakui yang jurnalnya sama kayak yang ini. Biaya bunga sama utang obligasi, tapi yang sebesar 1 bulan. Jadi totalnya 15.000. Terus yang kedua, pelunasan obligasi. Nilai buku yang diakui utangnya itu ini 9.200.000. Terus ada rugi, kembali ya rugi itu semuanya di debit. Jadi ruginya ini 77.770.000. Terus buat ada biaya bunga ini sekalian tak gabung ya. Sebenarnya kalau masih bisa nggak apa-apa. Jadi nanti untuk dua ini utang obligasi sama ruginya 10 juta. Terus nanti ada biaya bunga sama kas 100.000. Tapi ini karena jumlahnya tak gabung jadi totalnya sekian. Nomor 2-nya udah sih sampai situ, ada yang mau ditanya? Oke, jelas ya. Ini, oh ya, aku harap buat teman-teman konsep nilai waktu uang ini di manajemen keuangan juga udah ya, sudah ada tentang nilai waktu uang. Ini aku harap paham benar karena buat yang materi UAS ini masih ada tentang leasing. Ini masih ada konsepnya kayak gini. Jadi yang ini harus paham gitu.
Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini tentang obligasi konversi. Jadi dia mengeluarkan obligasi konversi. Obligasinya itu 2000 lembar, harganya 1 juta per lembar. Untuk jatuh temponya 4 tahun, bunganya 6% bunga obligasinya, terus bunga pasarnya 9%. Juga dibayar setiap tanggal 1 sama 31. Nah, setiap 1 lembar ini, setiap 1 lembar obligasinya itu bisa dikonversi menjadi 400 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Jadi setiap 1 lembar obligasi itu bisa jadi 400 lembar saham biasa. Gitu. Untuk caranya sama, buat ngitung diskon faktor dulu, ngitung present value dulu pakai diskon faktor. Totalnya sekian, 1M802 juta. Terus ada selisih. Kalau buat obligasi konversi itu selisihnya bukan diambil sebagai diskonto tapi sebagai nilai ekuitas. Ini kan ngitung present value ketemu 1M802 juta, sedangkan nilai nominalnya kan 2M. Nah, ada selisih 197 juta. Kalau yang ini kan diambil sebagai diskonto kan selisihnya. Tapi kalau obligasi konversi itu diambilnya sebagai nilai ekuitas. Karena kan dia obligasi konversi itu ada komponen liabilitas. Komponen liabilitas itu yang obligasinya. Ada komponen ekuitas juga. Nah, yang komponen ekuitas itu yang diskontonya atau selisih dari present value itu diambilnya ke nilai ekuitas. Gitu. Oke, terus ini untuk jurnalnya pada tanggal 1. Oke, ini berarti 1 bulan Januari 2021. Kas yang dia terima 2M, untuk obligasi yang diakui itu 1M800 juta. Selisihnya masuk agio saham biasa. Agio saham biasa, tapi ini masih obligasi konversi. Gitu. Totalnya 197 juta. Terus selama 2021 ini sama ya kayak yang soal kedua. Jadi setiap kali ada transaksi bayar itu mengakui beban bunga sama kasnya yang dia bayar berapa. Untuk kabarnya kayak gini, ini sama ya kayak yang tadi, konsepnya sama. Enggak usah tak jelasin lagi ya, intinya dia tanggal 1 Juli. Intinya dia bayar bunga itu 1 Juli sama 31 Desember. Untuk bentuk jurnalnya sama, tinggal nanti nominalnya ngikut yang tabel amortisasinya. Itu. Untuk ini 1 Juli sama 31 Desember. Oke, terus yang 31 Desember ini 2022. Oke, langsung ke yang soal kedua. Jika 31 Desember 2022 obligasi tersebut dikonversi menjadi saham biasa, yang pertama, dia itu mesti tetap mengakui pembayaran bunga sama amortisasi diskontonya dulu. Nilainya sama kan ini. Tanggal 31 Desember 2022, nilainya sebesar sekian. Terus ketika konversi itu dia mendebet utang obligasi, artinya utang obligasinya dihapus. Sama agio saham biasa yang obligasi konversi ini kredit. Berarti kalau didebet itu juga dihapus. Gitu. Terus kreditnya itu ngitung dulu saham biasanya berapa. Di sini kan keterangannya dia menerbitkan 2000 lembar saham, 2000 lembar obligasi konversi, terus bisa dikonversi menjadi 400 lembar saham biasa. Berarti setiap 1 lembar dari 2000 itu jadi 400. Terus nominal saham biasanya itu 1000 per lembar. Jadi tinggal 2000 dikali 400 dikali 1000. Totalnya sekian. Nah, terus sisanya itu masuk ke agio saham biasa. Ini dijumlah buat utang obligasi yang nilai buku yang ini ditambah sama agio saham biasa.
yang awal AGSA biasa yang konversi dijumlahkan, terus dikurangkan sama modal saham biasa, ketemu nanti sisanya itu agio saham biasa sebesar sekian. Udah selesai materi ini, simple, gampang. Ada yang mau ditanya enggak? Ini emang sebenarnya nggak susah, jadi Allah nggak susah, cuman kalau misalnya nggak paham dari awal ya ada yang ditanya. Memang simpel kok sebenarnya. Cuma karena kalian mungkin pakai kalkulator ya. Kalau bisa kalkulatornya pakai scientific yang ada akar, yang ada pangkat gitu, yang berbeda kayak gitu. Itu lebih enak buat ngitung kayak gini. Aku dulu juga sengaja bikin kayak gitu karena buat ngitung diskon faktor kayak gini kan kalau misalnya pakai kalkulator yang akuntansi yang manual itu kan gitu. Oh iya, sama nanti sebenarnya kalau pas aku mengerjakan itu kalau tabel amortisasi ini gue hitung semua ini makan waktu ya. Jadi saranku kalau buat tabel amortisasi itu sebenarnya seperlunya aja gitu. Tergantung, jadi nanti kalian baca soalnya dulu kira-kira tabel amortisasi ini dibutuhkannya sampai kapan. Kalau yang di sini kan tertulis yang nomor 3 ya. Seandainya 31 Desember 2022 itu dikonversi, berarti paling dia butuh datanya itu sampai 31 Desember 2022 aja, nggak sampai yang pas jatuh tempo. Kalau ini kan jatuh temponya 4 tahun, berarti mulai 2021, 22, 23, 24, nah 4 tahun kan sampai 2024. Tapi karena butuhnya cuma 2022, ya udah berarti sampai 2022 aja. Nanti nggak makan waktu. Yang ini juga sama. Dia kan paling perlunya cuma sampai nih 31 Juli 2021. Berarti ya paling enggak inilah 31 Desember 2021 karena kan masih ada berjalan 1 bulan ke yang Desember 2021. Jadi yang mulai 2022 ke bawah ini sebenarnya nggak gitu. Tapi kalau misalnya memang mau hitung ke bawah buat validasi, buat bener angkanya itu kembali ke nilai nominal itu ya nggak masalah. Tapi kalau daripada makan waktu itu aja sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nih? Udah. Aku ada yang tadi sampai deduktif ya materi ini dari bulan ini. Kalau pengalamannya yang angkatanku ya sebenarnya waktu itu ada dosennya Pak Triyono juga, ada Bunda dia juga. Itu dosennya Bunda temanku, itu ngasih kisi-kisi juga ternyata yang keluar Pak Triyono karena koordinator secara umum itu yang buat aja sih. Tapi ada info nggak yang buat soal siapa? Atau emang tim? Kalau memang tim ya udah sih nggak masalah. Nanti mesti kan sama gitu. Tapi kalau yang biasanya itu enggak, yang buat soal cuman Pak Triyono, buat yang syariat juga sama, yang buat soal cuman Pak Zul. Buat yang deduksi, ini ya deduksi kayak gini, udah dijelasin belum? Belum. Tapi bilang kalau materinya sampai pusing ya. Tapi ada materinya tentang deduksi itu mesti ada laba. Bedanya itu gini, jelasin. Kalau yang ini bersaham, ini juga laba bersaham. Bedanya kalau yang ini itu artinya nilai yang beredar itu tetap. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun itu tetap sama. Itu. Tapi kalau yang ini dia itu ada split, ada transaksi saham, misalnya mengeluarkan saham baru, misalnya dia membeli saham baru, misalnya mengeluarkan dividen saham, berarti kan sahamnya juga yang beredar kan tambah kayak gitu. Asumsinya kayak gitu, jadi ngitungnya agak beda. Buat buat di sini udah ada rumus sebenarnya. Nanti tinggal kalian baca-baca lagi aja. Kalau buat yang penyesuaian ini aku lupa ya, udah tes ini itu dari mana. Tapi ini materinya di YouTube ada, kan bisa cari aja. Untuk materinya sama, APS
dilusi sama LPS dasar. Yang dipelajari yang pertama itu mesti LPS dasar yang ini. Kalau kalian udah paham dengan LPS dasar, nanti baru ke LPS dilusi. Ini. LPS dilusi itu dia melibatkan opsi obligasi konversi yang tadi juga sama saham preferen yang dikonversi ke saham biasa. Gitu. Oke, buat materi ini udah selesai ya. Secara overall ada yang mau ditanyain lagi? Udah. Kalau udah tak tutup. Oke, buat materi, buat pembahasan soalnya udah selesai ya, udah 3 nomor. Dari aku cukup sekian. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada kesalahan mohon dimaafkan karena kan kita masih sama-sama belajar ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PC ya?